kawan-kawan, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang beranggotakan Dinda Wulandari, M. Reno Arif, Pipit Listiani, dan Fania Talitarianti. Di sini kami akan membahas materi mengenai biofuel. Ada yang tahu nggak sih biofuel itu seperti apa? Yuk mari kita bahas. Biofuel adalah bahan bakar yang terbuat dari makhluk hidup, biasanya tanaman. Biofuel termasuk bahan bakar yang ramah lingkungan loh. Biofuel itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yakni bioetanol, biodiesel, dan biogas. Apa sih bioetanol itu? Bioetanol adalah alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti gandum, tebu, jagung, singkong, ubi, buah-buahan, hingga limbah sayuran. Untuk mendapatkan alkohol, tumbuhan di atas harus melewati proses fermentasi terlebih dahulu. Alkohol ini bisa dijadikan bahan bakar kendaraan loh. Agar bisa dijadikan bahan bakar, kita harus mencampurnya dengan bensin dengan takaran tertentu. Bahkan, ada peneliti yang mengatakan bahwa bioetanol tidak harus dicampur bahan bakar. Selanjutnya ada biodiesel. Nah, biodiesel ini adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak kedelai, minyak rapeseed atau sejenis bunga, minyak buah jarak, hingga minyak bunga matahari. Di Hawaii, biodiesel terbuat dari minyak goreng bekas. Kalau di Jepang, biodieselnya terbuat dari minyak bekas dari restoran. Nah, kalau di Indonesia sendiri, terbuat dari minyak sawit mentah. Oh iya, biodiesel juga bisa dibuat dari minyak hewan loh. Tapi kebanyakan negara di dunia membuatnya dari tumbuh-tumbuhan. Bahan bakar ini lebih ramah lingkungan daripada solar. Selanjutnya ada biogas. Biogas adalah bahan bakar yang berasal dari hasil fermentasi sampah tumbuhan atau kotoran, mau manusia atau hewan. Saat difermentasi, sampah atau kotoran itu akan mengeluarkan gas. Nah, gas itulah yang disebut dengan biogas. Biogas biasanya digunakan untuk menyalakan listrik atau kompor. Oh iya, biogas jauh lebih bersih daripada batu bara. Selain itu, energi yang dihasilkan lebih besar dan karbon dioksida yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keren kan? Ada 3 cara untuk pembuatan biofuel. Pertama, pembakaran limbah organik kering seperti buangan rumah tangga, limbah industri dan pertanian. Kedua, fermentasi limbah basah seperti kotoran hewan tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas atau mengandung hingga 60% metana, atau fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester dan energi dari hutan, atau menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar. Proses fermentasi menghasilkan 2 tipe biofuel, alkohol dan ester. Bahan-bahan ini secara teori dapat digunakan untuk mengganti bahan bakar fosil, tetapi karena kadang-kadang diperlukan perubahan besar pada mesin, biofuel biasanya dicampur dengan bahan bakar fosil. Biofuel memiliki berbagai macam keunggulan. Di antaranya, biofuel merupakan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Biofuel secara signifikan juga mampu mengurangi emisi gas rumah kaca. Biofuel juga bisa menjadi keamanan pasokan karena bahan bakunya dapat tumbuh dan diproduksi di dalam negeri. Namun, biofuel juga memiliki kekurangan. Produksi biofuel akan menciptakan masalah pada keanekaragaman hayati, karena banyak binatang akan kehilangan habitatnya akibat lahan yang semakin banyak digunakan.
Dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa biofuel menawarkan kemungkinan produksi energi tanpa meningkatkan karbon di atmosfer. Karena berbagai tanaman yang digunakan untuk memproduksi biofuel mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer. Tidak seperti bahan bakar fosil yang mengembalikan karbon yang tersimpan di bawah permukaan tanah selama jutaan tahun ke udara. Dengan begitu, biofuel lebih bersifat karbon neutral dan sedikit meningkatkan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Penggunaan biofuel mengurangi pula ketergantungan pada minyak bumi serta meningkatkan keamanan energi.